أنت مقصودي ورضاك مطلوب إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين محمد نوير سيدنا علي معصوم إلى أبينا محمد حسب الله أزواجه وذرياته مشايخهم وأهل بيتهم وصولهم وإلى آبائنا وذرياتنا ومشايخنا ومشايخنا وأهل بيتنا وصولنا أنا ولهم الفاتحة. وراعيها وهي في الأعمال سائمة Bismillahirrahmanirrahim. Wara'iha wa ya fil a'mali sa'imatun. Wara'i lan ya jaga sira ha ing nafsu. Wahia hali utai nafsu fil a'mali ing dalam ngamal iku sa'imatun. Kaya binatang ternak. Wahia hali utai nafsu fil a'mali ing dalam ngamal iku saimatun kaya binatang ternak. Artine mangan biasa. Wa in hiya lamun utawi ternak, lamun utawi hawa nafsu iku istahlat ngerasa seneng apa nafsu apa binatang ternak al-mar'a ing tempat penggembalaan, fala tusim mongko aja netepke sira, jangan biarkan, aja netepke, aja ngenengke sapa sira ning kono kuwi. Wara'ilan jaga siraha ing hawa nafsu wahya hali utawi hawa nafsu fil a'mali ing dalam ngamal iku saimatun kaya binatang ternak. Wa in hiya lamun utawi hawa nafsu iku istahlat merasa senang, nyaman, enak apa hawa nafsu al-mar'a ing tempat berternak, fala tusib mongko aja membiarkan sapa sira. Jagalah nafsumu senantiasa melakukan kebaikan seperti saat engkau jaga ternakmu di tempat penggembalaan. Dan jika ia sudah merasakan keenaan, maka pindahkanlah. Jangan ditaruh di situ terus, pindahkan. Secara bait ini tentu saja menjelaskan masih tentang bagaimana kita mengelola hawa nafsu. Ya. Jadi bait ini kita diminta untuk pada bait ini kan seperti kemarin penyair mendapati guru dan gurunya ini perintah kepada dia fasrif hawa, ya, alihkan hawa nafsumu itu. Wa hadir antualiyahu, jangan sampai hawa nafsu itu menguasaimu. Nah, ini kelanjutannya wara'iha wa hiya fil a'mali saimatu. Jagalah hawa nafsumu kalau dia berada di tempat yang baik, kalau dia sedang melakukan hal yang baik, jaga.
Wahya fil a'mali saimatun, seperti kalau kita menjaga hewan ternak di tempat penggembalaan. Ini kita jaga hawa nafsu. Jadi bait ini apabila kita mendapati diri kita ya itu sudah berada di tempat yang baik, maka kewajiban bagi kita itu menjaganya. Nah, menjaganya, kita pastikan yang kita lakukan benar, kita pastikan yang kita lakukan itu bermanfaat. Sama dengan kita asumsikan itu nafsu kita ini seperti hewan ternak. Ketika kita mengembalakan, maka kita harus menjaga dia sebaik-baiknya, menjamin dia berada di tempat yang benar, di tempat yang memang diperbolehkan untuk mengembala di situ. Memakan dan minum barang-barang yang memang halal di situ boleh. Untuk menjadi tempat gembalaan. Ya. Jangan sampai kita kemudian membuat hewan kita ini pergi ke sawahnya orang atau ke lapangan tempat bukan tempat umum, artinya bukan tempat penggembalaan, mangani sayur, bayem, ya. Itu nanti menjadi tidak benar, ya. Jadi nafsu dalam syair ini diserupakan dengan binatang ternak. Kemarin nafsu diserupakan seperti kuda liar yang harus dikekang, harus dikelola, ditahan. Hari ini kita belajar nafsu itu diibaratkan seperti binatang ternak. Memang binatang ternak sesuatu yang sudah jinak, sesuatu yang sudah hewannya itu sudah oke lah. Meskipun begitu, karena namanya hewan, nggak bisa membedakan ini rumput yang halal, ini rumput yang tidak halal. Yang penting rumput aja dipangan, sasak wae. Ini jenenge hewan. Oleh karena itu perlu penggembala. Nah, kita sebagai penggembala itu memastikan apa yang dia makan itu harus halal, ya. Pesan yang kedua yang ada dalam bait ini, wa in hiyastahlatil mar'a falatusim. Berat, saudara. Kalau binatang ternak itu nafsu kita ini sudah kita jaga dan nafsu ini sudah berada di jalur yang benar, di sesuatu yang baik, di jalur yang baik yang benar. Ya dah. Tetapi kita ini sudah merasa nyaman, di zona nyaman di situ. Ya. Maka kalau sudah merasa nyaman, justru kita ini harus beralih ke tempat yang lain. Perhatikan, ini banyak sekali yang tidak tepat ya, memaknai bait ini ya. Mohon maaf. Jadi ketika nafsu itu sudah di tempat yang benar, maka kita harus jaga. Tapi ketika sudah berada di situ, jangan sampai di situ tuh berlama-lama. Menikmati ibadah-ibadah yang sunnah, tentu saja yang kita bicarakan adalah ibadah yang sunnah. Karena kalau ibadah yang wajib itu tidak boleh disembunyikan, justru harus ditampakkan. Sama sudah sholat asar belum? Rahasia. Oh, enggak boleh. Sudah sholat asar? Sudah. Harus bilang begitu. Tapi kalau sama tadi sholat duha enggak? Mas biasa aja. Sama enggak apa-apa. Tapi ketika sholat, sama sudah bayar zakat belum? Sudah. Ini harus jelas kalau perkara wajib. Tapi kalau perkara sunat, saman puasa ya? Enggak, biasa aja. Dan saman nutupi begitu bagus. Ya. Maksud kandake, aku puasa sunat, kowe puasa perang. Lah. Itu enggak. Ya. Bait ini bermaksud ya,
Kalau kita sudah menekuni ibadah sunnah, ya, dan kita merasa nyaman di situ, ya, beralihlah. Artinya, ya, kalau saya artikannya itu menambah kepada ibadah yang lain. Jangan kita ini kemudian di situ saja merasa di zona nyaman, ya. Kemudian jadinya apa kalau merasa di zona nyaman? Orang itu biasanya kemudian takabur. Ini loh yang kemudian dikhawatirkan dari kalau kita diam saja berada di zona yang nyaman. Kita harus cari tempat yang lebih menantang, lebih berat, ya. Ini ibadah sunnah. Supaya apa? Supaya tidak ada sifat sombong di situ. Supaya kita tidak, ya, merasakan riya, ya. Ini kalau kita sudah ada di zona nyaman, itu biasanya seperti itu. Ini wa in hiyastahlat, kalau hewan itu sudah merasa nyaman berada di tempat itu, jangan ditaruh di situ. Beralih kepada yang fala tusim, fala tabqina, fala tabqa. Jangan Anda itu tetap di situ. Ganti tempat yang lain, ganti acara, ganti program, ya, supaya apa? Kita tidak merasakan ada di zona nyaman sehingga timbulnya justru riya, justru takabur, ya, justru kita ini pamer. Naudzubillah min dzalik, ya. Dan tentu sekali lagi yang dimaksud pindah haluan, ya, itu adalah ibadah sunnah, bukan ibadah wajib, ya. Alasannya apa? Kok kita ini harus pindah? Ada di bait selanjutnya. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan yadri anna summa fit tasami. Kam hasanat, akeh banget. Kam hasanat, akeh banget nganggep enak opo saimahmu, apa hewan ternak, ladzatan ing kelezatan lil mar'i bagi seseorang, qatilatan hale membunuh. Min haitsu lam yadri, sanging sekirane ora ngerti sapa wong, ora sadar sapa wong, anna summa ing sak temene racun iku fiddasami, ing dalem lemak. Anna summa sak temene racun iku fiddasami, ing dalem lemak. Kam hasanat, akeh banget nganggep enak apa nafsu utawa apa kewan mau, ladzatan ing kelezatan lil mar'i bagi seseorang, qatilatan hale mateni. Enak tapi bikin sakit, enak tapi bikin mematikan. Min haitsu lam yadri, saing sekirane ora ngerti sapa wong, ora sadar sapa wong, annas summa ing sak temene racun iku fiddasam, ada di lemaknya. Arti bebasnya gini, betapa banyak kenikmatan yang dirasakan justru membawa kematian. Betapa banyak kenikmatan yang dirasakan justru membawa kematian, disebabkan karena orang tidak menyadari bahaya racun yang terdapat di dalam lezatnya makanan. Ya, jadi banyak hal dianggap enak, padahal itu sesuatu yang berbahaya bagi seseorang. Seperti kalau kita menganggap itu daging yang banyak lemaknya, inilah yang kemudian bahaya, lemaknya itu. Ya. Secara sekali lagi bait ini memberi alasan kenapa kok kita kemudian harus pindah haluan
Dari yang tadi tempat yang enak kemudian harus pindah ke tempat yang lain. Kalau umpamanya sudah terbiasa, itu terbiasa ngelakoni sholat duha, ya, pindah haluan, maksudnya bertambah, kemudian ojo mengku itu, kemudian pindah haluan, tambahi meneh, itu sholat awabin mamanya bar maghrib, ya, supaya kita tidak merasa di zona nyaman. Ya, kalau kita hanya di situ-situ saja. Nggih. Karena apa? Karena dampak kalau kita ini merasa nyaman, itu kita ini kemudian timbul sombong. Ini biasanya begitu. Nggih. Dan saudara-saudara, akibat dari sombong orang itu merasa besar. Orang itu merasa gagah, merasa hebat, ya. Dan itu sesuatu yang tidak produktif, sesuatu yang justru jelek bagi kita. Oke. Imam Ibnu Athaillah dalam Hikam ngendikan begini. Rubba maksiatin aurathat dzullan waftiqaran khairun min ta'atin aurathat izzan wastikbar. Perbuatan maksiat yang menimbulkan perasaan rendah, perasaan hina, perasaan justru wedi njaluk ngapura ning Gusti Allah, iftiqar, butuh ning Gusti Allah, lebih baik daripada ibadah. Ibadah apa ora? Perbuatan ibadah tetapi yang menyebabkan orang berlaku sombong, merasa gagah, merasa gaya. Karena biasanya iki poso terus aku poso, kowe poso ora? Nah, aku mau bengi wis traweh. Lah kowe traweh ora? Bapakne gitu iki. Sesuk mau bengi ra traweh yo. Wah, ini di zona nyamannya itu begitu. Ya. Ini Imam Ibnu Athaillah berat nih. Merasa padahal yang kita lakukan itu baik, tetapi karena itu sudah kemudian kemasukan kesombongan, menjadi tidak baik lagi, tidak pas. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan. Bait ini saudara-saudara, bait ini mengisyaratkan tentang makanan yang lezat, dan semua orang senang dengan makanan yang lezat. Ya. Seneng dong rokok, seneng rokok, enak tenan rokok ini, pancen enak tenan rokok ini, ya, tapi bagi beberapa orang yang itu medeni, itu karena kekuatannya itu tidak ini ya, kemudian bahaya gitu. Kan dia ngomong rokok itu tandanya sehat, iya. Atau senengane ngombe Sprite, ngombe krang ting den. Ya. Ngombe apa meneh? Ngombe apa meneh? Extra jos. Nah, iki nggak pakai jos, iki nggak pakai. Artinya minuman-minuman yang dan itu dibuat terus, ini kan berbahaya. Ya. Minuman-minuman berenergi ini berbahaya kalau dilakukan secara terus-menerus. Kalau ini kemudian tidak sadar, ini bahaya. Jadi hal-hal yang enak. Oleh karena itu ini diisyaratkan di dalam bait ini sebab semua orang senang dengan makanan yang enak itu. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita perhatikan Quran itu yang didawuhkan Quran kepada kita itu bukan hanya yang halal tapi juga yang kok haram. Halalan thayyiban, halal haram. Ora nyambung.
Yang didawuhkan oleh Quran itu makanan yang bukan hanya halal tapi thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib itu ya baik. Thayyib itu yang sesuai dengan kita. Kalau Anda mestinya duit darah tinggi ya jangan makan apa? Apa? Daging kambing atau urang ya. Kalau Anda itu kemudian duit penyakit diabetes ya Anda jangan minum energi tadi itu. Iya. Itu halal enggak? Halal. Silahkan Anda minum silahkan. Tapi bagi Anda yang punya masalah di situ itu makanan tidak thayyib. Ini sah. Jadi bait ini mengisyaratkan kepada kita pentingnya kita menjaga makanan kita bukan hanya yang halal tapi juga yang thayyib. Yang thayyib yang bagaimana? Yang berguna bagi tubuh kita, ya, yang pas, yang sesuai, bermanfaat. Nah, ini disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Barangkali yang Anda makan kalau sudah cukup dalam satu porsi lah, itu cukup ya sudah satu porsi. Ya. Ketika Anda itu lebih dari situ, itu bermasalah lagi. Ya. Halal enggak? Halal, tapi itu tidak bagus. Gitu. Ini saudara, ini makanan yang sehat. Ya. Banyak sekali hal yang kita anggap enak, tapi belum tentu pas bagi kebutuhan tubuh kita. Ya. Wahsyadda sa'isa min ju'in wa min shiba'in syarrun minat tukhami wakshalan wedya sira waspadalah adda sa'isa ing reka daya tipu muslihat minjuin rupane rasa lapar wa min shibain lan saking rasa wareg apa? Kenyang. Wasyadda sa'isa waspadalah sira adasa isaing hal yang tersembunyi ya tipu muslihat minjuin yang berasal dari rasa lapar wa min shibain dan rasa kenyang. Titik. Farubba makhmasatin akeh banget utawi kelaparan iku syarrun luweh elek minat tukhami daripada kekenyangan. Banyak sekali kelaparan lebih buruk daripada kekenyangan. Wahsyadda sa'isa min ju'in wa min shibai. Waspadalah terhadap petaka yang bersumber dari rasa lapar dan rasa kenyang. Seringkali farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Seringkali rasa lapar justru berdampak lebih buruk daripada rasa kenyang. Masih tentang makanan, saudara-saudara, ya. Apabila pada sebelumnya itu kita disuruh waspada terhadap makanan yang enak, maka pada bait ini kita disuruh waspada terhadap
rasa yang kita miliki, baik itu rasa lapar atau rasa kenyang dan rasa-rasa yang lain. Nanti kita lihat. Ya, artinya ini sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh kita lakukan. Ya. Petaka yang dimaksud di sini, petaka yang tersembunyi sebab orang lapar atau sebab orang kenyang. Ya, orang itu kalau lapar biasanya dia itu sensitif, benar, mudah tersinggung, emosional, berperilaku buruk, mudah curiga. Ini kalau orang lapar, miskin ala sawa, bodoh. Nah, orang miskin lapar itu yang demo-demo kuwi welek kabeh, anggapane sing diprotes welek kabeh, gitu. Ini kan curiga, sensitif, suudzon. Nah, ini kalau orang itu punya ini lapar, orang ini lapar. Sebaliknya kalau orang kenyang itu juga ada bahayanya. Bahayanya apa orang kenyang? Males, nomor satu, males. Apa kalau kenyang bahayanya? Lalai. Ya, kalau kenyang apa? Mager. Mager apa mager? Males gerak, apa-apa males. Kalau kenyang biasanya sakarepe dhewe. Nah, sebab dia tidak butuh, karena apa yang menjadi kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Iya. Ini yang dimaksud wasyaddasa isa min ju'in wa min shibain. Hati-hati, hidup kita ini harus seimbang. Jangan sampai lapar, sebab lapar itu memberikan dampak bahaya-bahaya. Itu tadi berangasan, itu sensi, mudah marah. Ini sebab lapar. Sebaliknya orang kalau kekenyangan ya bahaya juga, lalai. Ya toh? Ini sah. Farubba mahmasatin syarrun minat tuhami. Tetapi saudara-saudara, kelihatannya lebih bahaya lapar apa lebih bahaya kenyang? Ternyata lebih bahaya orang yang lapar. Orang yang lapar itu lebih bahaya. Kenapa saudara-saudara? Karena akibat dari rasa lapar, ya. Kalau orang itu kenyang, ya, itu orang paling ogah-ogahan, males-malesan. Kalau males-malesan itu hanya kaitannya dengan dia terkait hal-hal yang dosa, maksiat, gitu. Ini kalau orangnya wareg, bar sahur turu, nah, subuh, lewering ngono kuwi. Ini kalau wareg. Tapi bahayanya lapar, orang itu kalau sudah lapar itu bukan hanya soal maksiat, ya, yang ditentang itu kemudian bahkan soal akidah. Ini kalau soal lapar. Jadi bahaya lapar. Kita tahu persis, ya, di pegunungan di daerah DIY ini, ya, ada upaya-upaya untuk supaya orang Islam pindah kepada keyakinan agama lain, dan itu hanya dilakukan dengan memberi gula sekilo 2 kilo, beras, membeli minyak, memberi supermi, dan itu real, itu nyata. Di pegunungan-pegunungan memodal itu, modali untuk gula itu apa? Dan dia bukan gula aren itu, gula apa itu? Dan dia kemudian yang ngepul
Nggak ada yang berani ngepul lainnya, nggak ada yang berani. Karena kalah saingan dari situ. Dan disitulah dia bermain. Inilah kemiskinan yang nyata, yang sebab kemiskinan bahayanya orang ini bisa ganti akidah. Ini sebab miskin. Oleh karena itu Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan kadal faqru ayyakuna kufra. Ya, hampir saja yang namanya kefakiran itu bisa jadi berubah menjadi kekufuran. Kalau tidak hati-hati, kemiskinan itu bisa berubah menjadi kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini banyak sekali. Oleh karena itu di saat-saat seperti ini musibah. Ya, musibah. Ini banyak orang bermain di situ. Itu tadi membeli keyakinan. Ini real, nyata saudara-saudara. Di saat musibah maunya gempa, di saat banjir, orang itu bergerak. Dia enggak ini sosial, enggak. Dia berjuangnya itu untuk supaya wong Islami ganti keyakinan. Ini yang bahaya. Dan ini real, nyata. Oleh karena itu tentu saja bagi kita semua ya, termasuk orang tua Anda, kalau punya kemampuan, apalagi di saat-saat seperti ini harus bisa berbagi. Tidak bisa tidak. Bagaimana ya? Kalau orang itu sektornya itu informal, dia dodolan yang pinggir jalan hari ini nggak boleh dodolan, masya Allah. Coba, ya, nggak bisa bayangkan. Makanya kita harus bantu. Kalau tidak dibantu dan orang yang begini ini sampai pindah keyakinan, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita yang ikut kena gara-garanya itu kita, gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi banyak yang namanya kelaparan itu justru lebih bahaya daripada kekenyangan. Saudara-saudara, bait ini juga menjelaskan kepada kita ini diminta untuk ya makan secara proporsional, sederhana, tidak berlebih-lebihan. Ya, ini yang kemudian bisa kita ambil juga dari bait ini. Jadi ya tentu saja jangan sampai kelaparan, tapi juga jangan sampai sini nafsu ayam. Ya. Dan oleh para pensyarah yang dimaksud dengan lapar di sini ini bisa apa saja. Sama hanya dengan yang dimaksud dengan kenyang, ini bisa apa saja. Lapar bisa dianalogkan dengan kebodohan. Kenyang bisa dianalogkan dengan kepandaian. Bahayane bodoh lebih berat daripada bahayane kepandaian. Mungkin saja. Kenapa tidak? Ya. Bahayane wong sing rumangsa akeh ngibadah karo wong sing orang ibadah. Itu tadi. Bahayane wong sing wis kawin duwe bojo karo sing isih jomblo. Luwih bahaya wong sing akeh banget. Bahaya wong sing jomblo daripada ini, makanya ini harus diwaspadai. Bukan apanya, ya nafsunya ini loh, nafsunya ini yang bisa apa saja, dia bergeraknya di situ. Ya, jadi menurut para mutasawwif ini artinya jangan hanya sampai pada makanan saja, tapi bisa kepada yang lainnya. Gitu. Bahaya nih jomblo, wah bahaya banget jomblo, waduh medeni.
Ojo percaya pisan-pisan karo wong ini. Ya Allah. Ini saudara-saudara. Wastafrighi dam'awas min ainin qadim tala'at minal maharimi wal zamhimyatan nadami. Wastaghfir lan ngesokno sira adam aing air mata min ainin dari mata qadim talaat kang wis kebak apa mata minal maharimi sangka sing haram-haram maksiat walzam lan netepno sira himyatan nadami ing jaga penyesalan. Walzam lan netepono sira himyatan nadami ing jaga penyesalan. Wastafrik lan ngesokno sira tumpahkanlah adam aing air mata min ainin dari mata qadim talaat kang wis kebak apa mata minal maharimi sangka dosa-dosa. Wal zamlan netepno sira himyatan nadami ing jaga penyesalan. Tumpahkanlah tangismu dari mata yang penuh maksiat dan peliharalah tobatmu melalui rasa sesal atas kesalahan dan dosa-dosa. Dari bait ini saja kita sudah tahu ya bahwa yang diminta ya nasihat yang diberikan oleh guru kepada penyair disuruh untuk bertobat. Jadi sesudah mengelola hati, sesudah kemudian hatinya ini kemudian bisa dibersihkan dari makanannya, dari apa yang dia masukkan dalam tubuhnya, maka guru ini menyuruh pada penyair untuk bertobat. Wastafrik ad-dam'a, istafrik disokke. Saudara-saudara, istafrik itu dari kata faragha juga, tapi tidak afril atau faril ngesokno sira biasa, tapi menggunakan kata istaf'ala, menggunakan wazan istaf'ala. Kalau dalam bahasa Arab ini maknanya tolab. Tolab itu artinya apa? Harus pakai diupayakan. Istafril ad-dam'a, upayakanlah nangis. Angel nangis ki angel. Tobat nangis, ora nangis. Jadi nangis iki diupayakan. Jangan main tobat tok. Istafril. Ya, upayakanlah disokke, dientekke, ditumpahkan. Ad-dam'a. Nah ini saudara. Ya. Maknanya apa saudara? Maknanya bait ini menyuruh kita untuk tobat yang tenanan. Bahasa agamanya taubatan nasuha, tidak cengengesan, tidak tobat nek jarine wong Jawa kapoke kapok lombok. Kapok lombok iki kepedesen, sesuk kepengin meneh lombok meneh. Kepengin meneh lombok meneh. Dadi kapoke kapok lombok. Bait ini menyuruh kita untuk kita ini bertobat, dan tobatnya ini dengan sungguh-sungguh, tidak cengengesan. Ya,
Tobat yang sungguh-sungguh ini diserupakan dengan tobat yang sampai mengeluarkan air mata. Baik. Yang kedua, saudara, ya. Yang kedua, yang punya salah, sumber salah kan banyak. Ada tangan yo salah, senengane ngidik-idik, senengane nyuwili nggone kancane. Mestine kuwi telur dibagi 4, ya, 1 kurang, ya dicuwil yang lain ya toh. Nyuwil itu salah gitu. Telinga juga banyak salahnya, mulut juga banyak. Tetapi bait ini fokus pada kesalahan mata. Maksudnya apa? Kita diminta untuk perhatian betul terhadap salai moto, dosa sing diakibatkan oleh mata, penglihatan kita. Ya. Sebab ini dosa sing kaprah, ya, dosa sing akeh pol. Ya. Ini dosa moto. Nggih. Dosa moto iki ya delok sing ora muhrim. Nah iki delok sing ora muhrim, delok sing wong sing ora sing sak mestine. Delok ngene kancamu padha-padha lanange utawa padha-padha wedoke, nggonmu kaya ngapa to? Ora oleh. Kok mlengkunge ngono. Ora oleh. Nah, sekarang ini nggak ada kolah yang begitu ya. Zaman dulu tuh kolah itu hanya apa sih? Sak dodoi. Jadi kolah itu kolah ya. Kolah apa? Ya kamar mandi itu terus ini baknya ini di depan gitu loh. Jadi ada bak terus ada kasih pancuran gitu. Jadi terbuka semua gitu. Ya ada baiknya. Baiknya apa? Orang nggak main-main di kolah itu, mesti ketahuan. Lah iya toh? Iya orang. Mesti orang nggak main-main di kolah dan mesti bisa cepat mandinya. Ini maksud para kiai gitu dulu itu. Kenapa kamar mandinya itu terbuka? Gitu. Ya, jadi tidak lama-lama terus kemudian antrinya itu bisa diketahui ini baru kosokan gini, tidak tahu ya. Iya, zaman dulu. Tapi kalau putri, mah, orang tahu delok ya. Iya, kalau putri, kayaknya enggak. Saya juga nggak pernah lihat sih ya. Mungkin ketutup ya. Masuk kayak orang lanang kan ya enggak. Tapi di mana-mana dulu kamar mandi laki-laki semua cuma satu dada gitu. Jadi nyibuk di depan lah terus. Ini kamar mandi zaman dulu ya. Jadi kemungkinannya untuk delok-delokannya sangat besar, apalagi bal-balan kan. Atau hujan, pas hujan mandi habis bal-balan, hujan masih hujan terus bareng-bareng adus gitu ya terjadi gitu loh. Aku ora kelingan apa biyen delok-delokan ora ya lagi. Dosane moto, termasuk dosane moto al istihqar ilal muslim, nganggep remeh wong, ngenyek. Alah sarung apa? Sarung cap apa kuwi? Ora ono. Ngene. Apa kuwi? Kupluk apa kuwi? Kupluk cap apa? Karo ngenyek. Alah sandalmu sandal tipis ngene. Lah ngenyek meneh. Lah ini melihat dengan cara ya mengenyek itu juga dosa. Ini dosane mota kepol pokoknya. Ini dan mata ini paling cepet deh. Informasinya soalnya paling cepet deh. Delok apa sih langsung dibatin.
langsung diproses, ya toh. Ini dosane moto ini repot. Nggih. Nggih. Dan secara bait ini juga memberikan kepada kita tentang syarat utama dari tobat. Apa ki syarat utamanya apa? Syarat utamanya tobat apa? Menyesal. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pengendikan atau batu nadamun. Sing jenenge tobat iku intine menyesal. Ya. Intine tobat kuwi nek gelem gelo. Iku intine tobat. Nah, bait ini ya, ini memberikan anjuran kepada kita untuk memelihara tobat dengan cara memelihara kita ini penyesalan kita ini. Dijaga, nggih. Ojo terus kemudian kapok lombok. Iki menyesal terus engko ora menyesalne, menyesalne. Kalau Quran bilang auzubillahi minasyaitonir rajim wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati apa terusnya piye ya ini kapok lombok ndak. Nah, ini dengan cara tobatnya itu dijaga terus menerus. Meskipun saudara ya, sing jenenge tobat itu ada beberapa syarat ya. Syaratnya tobat itu ya ada beberapa ya. Nomor satu saja, sing jenenge tobat itu harus dilandasi oleh rasa menyesal, an-nadam ya. Yang kedua, yang namanya tobat itu harus dilakukan dengan cara al-iqla. Iqla itu apa? Iqla itu menghindar dari dosa. Nek bener-bener tobat, umpamane mbiyen senenge ngombe-ngombe, nek tobat ya wis ditinggalke ngombe-ngombene ora dilakoni meneh. Ora tobat kok kowe sing ngombe. Aku kangen nih. Ora oleh. Jadi menyesal dan nomor dua meninggalkan apa yang jadi dosanya ditinggal. Nggih. Yang ketiga sing jenenge tobat, ya nek tobat iku tenanan serius. Al azmu ala alla yauda. Komitmen untuk tidak ngulangi lagi. Janji tidak ngulangi, itu jenenge tobat. Jadi tobat itu harus siji menyesal, nomor loro berpaling, ya toh, tidak melakukan itu lagi. Nomor tiga janji, artinya kedepannya dia tidak akan ngulangi lagi. Itu unsur-unsur tobat. Nah, kecuali kalau tobatnya itu terkait dengan hak ya. Maka itu ditambah dengan harus nyauri, harus ngelunasi. Aku tobat utang karo kowe. Dia tetap dilunasi utangnya, enak aja. Ini kalau kaitannya dengan hak, ya. Tetapi kalau kaitannya dengan Gusti Allah, tobat itu, ya, itu hanya tiga itu saja. Menyesal, yang kedua itu kemudian meninggalkan apa sing dene dosane iku ditinggalke, nomor telu janji untuk tidak komitmen untuk tidak mengulangi itu lagi. Ini saudara-saudara syarat tobat yang disampaikan di sini. Jadi tobat itu berarti harus serius. Antara lain indikatornya itu kalau kita bisa upaya untuk ya nangis, neteskan air mata, tobat. Ora nggo apa-apa ya wis. Ora serius dah. Dan walzam himyatan nadim. Sesudah tobat itu harus tetap menjaga penyesalannya. Artinya ora gampang meneh nglakoni dosane. Nggih, saya kira itu saudara-saudara, insyaallah besok kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Nakhtati bilhamdulillah.